HP baru. Minggu siang itu, Pak Bocil dan anaknya yang bernama Molly baru saja pulang dari pusat perbelanjaan di kota selepas membeli ponsel baru yang dijanjikan Pak Bocil jika Molly telah cukup usia. Memang bukan ponsel yang amat bagus atau canggih, tapi Molly sangat senang ketika mendapatkannya. Sesampainya di rumah, Molly tidak lekas berganti baju. Ia malah langsung membongkar kotak ponsel barunya. Setelah membongkar kotaknya, Molly mulai menjelajahi isi ponsel tersebut. Banyak hal-hal baru yang ia temukan di sana, mulai dari web browser, situs video, hingga game-game unik yang bisa diunduh. Pak, HP-nya keren banget. Akhirnya Molly bisa punya HP juga kayak teman-teman yang lain. Seru Molly dengan antusias. Iya dong, siapa dulu yang beliin? Dijaga yang benar HP-nya Molly. Boleh main, tapi harus tahu waktu. Jangan karena bapak beliin HP terus Molly jadi males-malesan. Siap, Pak. Molly kemudian pindah ke kamar dan mulai memainkan ponselnya. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Buru-buru, Molly mengambil charger karena baterai ponselnya tersisa beberapa persen lagi. Merasa belum puas, Molly malah lanjut main game lagi sambil mengisi daya baterai ponselnya. Makin sore, Pak Bocil keheranan karena Molly tidak kunjung beranjak dari kamarnya. Akhirnya Pak Bocil memutuskan untuk menunggu Molly. Molly, udah tuh main HP-nya, tadi kan janji sama bapak harus tahu waktu. Mandi ke sana, udah sore. Molly menghela nafas karena ditegur. Ia sedikit kesal karena sebenarnya masih ingin bermain. Agaknya Molly lupa akan janjinya tadi siang karena terlalu keasikan main game di ponsel barunya. Tapi akhirnya Molly menuruti perkataan bapaknya. Malam pun tiba. Di kamar, Molly kembali asik memainkan ponsel barunya. Ia tidak takut ditegur lagi karena bapaknya sudah masuk kamar dan mungkin sekarang sudah tidur. Molly akhirnya bermain sampai larut malam dan berakhir ketiduran sambil memegang ponsel yang masih menyala tanpa sadar ada sesuatu yang seharusnya ia selesaikan di malam ini. Ternyata, Molly tidak ingat bahwa dia punya tugas yang harus dikumpulkan hari ini. Senin pagi itu berubah menjadi horor bagi Molly ketika gurunya bertanya, "Apakah semuanya sudah mengerjakan tugas yang saya berikan di hari Jumat lalu?" "Sudah, Pak," jawab teman-teman yang lain. Molly panik bukan main. Namun akhirnya ia ketahuan belum mengerjakan tugas dan dihukum gurunya berdiri sambil menjabat telinga di luar kelas sampai jam pelajaran selesai. Sepulang sekolah, wajah Molly tampak kusut. Tapi tanpa sengaja, ia bertemu bapaknya yang sedang duduk-duduk di pos ronda desa. "Aduh, kenapa ini anak bapak kok lemes begitu?" si bapak bertanya pada Molly. Molly sebenarnya takut untuk berterus terang. Tapi, sebagai anak yang dididik untuk senantiasa jujur, akhirnya Molly memberanikan diri untuk bercerita. Molly habis dihukum Pak Guru, lupa ngerjain tugas yang hari Jumat kemarin dikasih. Soalnya Molly kasihkan main HP. Molly minta maaf, Pak. Molly menjawab agak gugup karena takut bapaknya akan marah. Tanpa disangka-sangka, bukannya marah, Pak Bocil malah menepuk-nepuk pundak Molly. "Nah, kan Bapak udah bilang, kamu harus tahu waktu. Sekarang kamu ngerasain kan akibatnya? Tugas mah dilupain, akhirnya mah dihukum guru. Bapak gak akan marah sama kamu, Molly. Mulai dari sekarang, kamu memang harus belajar atur waktu sendiri." "Iya, Pak." Molly agak berkaca-kaca, terharu karena bapaknya tidak memarahinya. Molly janji habis ini bakal belajar atur waktu. Molly gak bakal main HP secara berlebihan. Maafin Molly ya, Pak. "Dah, gak apa-apa." Pak Bocil kemudian berdiri sambil merangkul anaknya. "Yuk, kita pulang sekarang. Bapak udah lapar banget ini." Molly mengangguk sambil tertawa kecil melihat bapaknya yang mengusap-usap perut karena kelaparan. Akhirnya, mereka berjalan pulang ke rumah secara beriringan.